Kemudian masa modern early leaders in nursing development sampai sekarang, yaitu mulai kedatangan perawat dari Eropa dan Amerika tahun 1890, ada misionaris dari Amerika, di mana dokter dan perawat datang masuk ke Bahrain atau Riyadh, ya, Bahrain dan Riyadh ya. Kemudian ada namanya Lutfiah Al-Khatib, yaitu perawat pertama lulusan diploma mendirikan institusi perawatan di Arab Saudi. Ya. Jadi ini bagaimana sejarahnya perkembangan keperawatan ya di Timur Tengah. Jadi mulai dari masa Nabi tadi, kemudian masa setelah Nabi, kemudian sampai ada kedatangan ini ya misionaris dari Amerika tahun 1890. Selanjutnya kita coba lihat ya bagaimana secara perkembangan perawatan Islam. Perkembangan ilmu kedokteran Islam ini pada abad pertengahan 6 Masehi, Islam mulai berkembang. Kemudian masuk abad ke-7, agama Islam tersebar ke berbagai pelosok dunia. Di masa itu di Jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, ya, hygiene dan obat-obatan, ini sudah ada. Kemudian prinsip dasar keperawatan kesehatan seperti pentingnya menjaga kebersihan makanan, ya, air dan lingkungan ini berkembang secara pesat. Kemudian tokoh yang terkenal tadi ya bernama Rufaidah binti Sa'ad. Nah kemudian kita coba lihat sosok Bu Rufaidah ini ya. Nama lengkap beliau adalah Rufaidah binti Sa'ad Aslamiyah ya, Al-Khazraj. Lahirnya di Yasrib atau Madinah abad 1 Hijriah atau ke-8 Masehi, yaitu beliau hidup 570 sampai 632 Masehi. Kemudian termasuk kaum Ansor ya, termasuk orang Islam pertama ya yang ada di Madinah. Kemudian beliau belajar keperawatan itu dari ayahnya yang seorang dokter ya, tabib. Nah, tabib itu bahasa Arabnya dokter ya, tabibun. Kemudian beliau adalah perawat teladan, baik hati dan empati, memiliki kompetensi klinik keperawatan jiwa, komunitas, ya, public health nurse, and social worker. Ya, ini sosok Rufaidah binti Sa'ad. Selanjutnya beliau adalah seorang leader, kemudian organisatoris, mampu memobilisasi dan memotivasi orang lain, ya, karena beliau itu sudah mampu untuk memimpin beberapa orang wanita ya yang dia didik menjadi seorang perawat yang membantu korban perang ya. Yaitu beliau bekerja membantu korban perang baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan Khaybar bersama beberapa kelompok wanita yang sudah dilatihnya. Pada saat damai beliau itu mendirikan tenda atau pos kesehatan atau klinik begitu ya di luar Masjid Nabawi. Kemudian memiliki pengalaman klinik yang dapat ditularkan kepada perawat lain. Jadi sudah ada ilmu yang bisa diajarkan gitu ya. Kemudian sebagai pemimpin dalam mencetus sekolah perawat. Nah, cuman lokasinya tidak bisa dilaporkan di mana gitu ya. Karena sudah sangat sama sekali. Karena kalau kita lihat cerita saja ya. Zamannya Pangeran Diponegoro itu kan haji itu saat itu kan sudah difasilitasi ya. Jadi pemukiman haji di Mekah itu Pangeran Diponegoro udah punya itu, kerajaan Mataram ya saat itu, Mataram Islam itu sudah punya istilahnya pemondokan ya atau hotel di Mekah sana. Ya itu sekarang dicari tempatnya, lokasinya sebelah mana juga nggak jelas ya. Itu padahal tahun berapa itu ya? Pangeran Diponegoro kan tahun 1800-an kan, 235-an ya. Itu saja sekarang sudah dilacak ya, sulit dilacak tempatnya, apalagi di zaman Rufaidah binti Sa'ad ya. Jadi zaman dulu itu sudah ada sekolah perawat di sana. Selanjutnya bahwa pada saat perang Khandaq ini Sa'ad bin Mu'ad ya. Ini Mu'ad ya, Ma'ad ya.
Sa'ad bin Mu'adz ini yang terluka dan tercatat panah di tangannya dirawat oleh Rufaidah hingga stabil ya. Beliau sudah mengenal ya kalau sekarang namanya homeostasis ya. Saudara sekalian tentunya ada yang sudah mengenal ya siapa itu Sa'ad binti Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu saat perang itu beliau masih sangat muda sekali ya, masih bujangan lah, usia malah remaja itu ya, remaja menuju ini. Sa'ad bin Mu'adz itu diceritakan kalau dalam sejarah ya, ini kalau orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu salah satu dalil tentang mentalkin mayit ya, orang yang setelah meninggal itu ditalkin itu ya salah satunya hadis tentang Sa'ad bin Mu'adz ini ya. Hadis ini banyak diceritakan di beberapa kitab hadis, diantaranya adalah hadis di dalam kitabnya Musnad Ahmad ya, kemudian di beberapa kitab hadis yang lain. Di situ ceritakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu ketika perang akhirnya meninggal ya. Jadi pernah dirawat oleh Rufaidah ini ya, Sa'ad bin Mu'adz ini. Nah, Sa'ad bin Mu'adz itu diceritakan bahwa beliau adalah pemuda yang pemberani ya, sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika saat itu akhirnya ditemukan meninggal di dalam perang ya, Nabi itu ketika menemukan mayat beliau menyampaikan bahwa Ars sampai bergetar ketika ruhnya itu diangkat ya. Jadi beliau menceritakan demikian bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal ini sampai Ars bergetar gitu ya. Namun pada saat pemakamannya diceritakan itu setelah ditimbun dengan tanah ya, Nabi itu ternyata tidak segera pergi dari atas makamnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Beliau waktu itu mengucapkan diantaranya ada tasbih, tahmid ya, tahlil dan seterusnya, dan diikuti oleh para sahabat banyak waktu itu yang hadir saat pemakamannya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, setelah selesai itu Nabi ditanya mengapa kok Nabi membaca ada tahlil, tahmid dan seterusnya tadi. Nabi menjawab bahwa saat Nabi membaca itu, saat itu sedang dihimpit oleh bumi ya. Nah, kemudian Nabi membacakan tahlil, tahmid dan seterusnya itu ya sampai bumi itu tidak menghimpit lagi Sa'ad bin Mu'adz ya. Jadi diceritakan bagaimana seorang yang hebat seperti itu saja tidak ada jaminan saat meninggal itu seperti itu kondisinya. Nah, apalagi yang kita orang biasa gitu ya. Nah, untuk itu kalau di dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ada mengenal namanya talqin mayit ya, kemudian ada membacakan doa untuk orang meninggal ya, ziarah kubur, itu salah satu diantaranya adalah dalilnya ini ya. Kalau ada orang mengatakan itu dalilnya lemah gitu, lemah itu menurut siapa dulu gitu ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan dalil itu tidak lemah, dan beberapa ahli hadis lain mengatakan tidak ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis itu lemah, tidak, apakah itu lemah, itu lihat dulu siapa yang mengatakan lemah gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi Rufaidah binti Sa'ad itu sudah mengenal bagaimana perawatan luka ya. Sebentar, ada di tempat saya, kita sudah sebentar ya. Oke Pak.
Rufaidah binti Sa'ad ini pernah ada kejadian bahwa suaminya Ibu Rufaidah binti Sa'ad ini pernah ini ya istilahnya disiksa berarti ya, dipotong lidahnya, kemudian akhirnya dibunuh suaminya Rufaidah binti Sa'ad ini oleh Rasid Ibnu Hafs waktu masih musyrik ya. Nah di dalam sebuah pertempuran ternyata itu Rasid Ibnu Hafs ini akhirnya tangannya kena pedang yang hampir putus dan akhirnya tetap dirawat oleh Rufaidah binti Sa'ad ini ya, dan dirawat dengan baik. Nah ini artinya apa? Bahwa Ibu Rufaidah ini tidak membeda-bedakan pasiennya ya. Jadi kita juga sebagai seorang perawat muslim tidak boleh membedakan oh ini pasien non muslim, ini pasien Islam dan seterusnya, tidak boleh. Ya, kita tetap memberikan perawatan yang sama. Ya, ya kecuali memang dalam kondisi kedaruratan ya, kedaruratan yang tidak ada pilihan lain ya, memang beratnya sama barangkali ya. Dalam kedaruratan itu ya kita tidak mau tidak mau harus memilih, misalnya grade-nya sama dan kita tidak ada yang nangani yang lain kecuali kita, ya tentunya kita pilih adalah yang muslim. Itu kondisi kondisional ya. Tetapi dalam kondisi normal kita tidak boleh membeda-bedakan status agama maupun sosial dan lain-lain ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sama kepada pasien kita. Jadi itu bagaimana cerita Ibu Rufaidah binti Sa'ad. Selanjutnya, nah ini dalam beberapa literatur ada beberapa nama yang dididik oleh Rufaidah binti Sa'ad ya. Ada Ummu Ammarah, kemudian Aminah, Ummu Aiman, ya, kemudian Safiyat, Ummu Sulaiman dan Hindun. Ya. Hindun ini kalau dalam sejarah, saudara-saudara mungkin pernah membaca, Hindun itu adalah istrinya siapa? Abu Sofyan ya. Waktu masih kafir, Hindun ini sangat dendam kepada pamannya Nabi. Masih ingat namanya siapa? Ada yang senang baca sejarah enggak? Pamannya Nabi namanya Hamzah ya. Itu dalam sebuah pertempuran Hindun ini menjanjikan budaknya kalau bisa membunuh Hamzah pamannya Nabi, maka budak tersebut akan dimerdekakan ya, akan dibebaskan gitu. Nah ternyata di dalam sebuah pertempuran itu ya, benar si budak itu bisa membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah ya. Dan setelah meninggal itu dadanya dibelah oleh Hamzah Hindun, kemudian jantungnya dimakan mentah-mentah itu ya. Itu dalam sadisnya Hindun itu waktu masih musyrik ya. Tetapi setelah Islam beda lagi ya, Nabi tetap menerima Hindun itu ya. Walaupun ya tetap ingat ya, bagaimanapun pamannya Nabi, paman yang beliau cintai dibunuh sedemikian sadisnya seperti itu ya. Tapi setelah masuk Islam ya beliau Nabi Muhammad memperlakukan Hindu dengan baik. Dan dalam sejarah juga Bapak Ibu kalau mengikuti perkembangan terakhir waktu ada banjir bandang di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu ya, 2000 berapa itu, 18 atau berapa itu kayaknya sebelum corona ya, itu kan sempat ada banjir besar kemudian melanda di daerah kaki Gunung Uhud ya. Jadi Sayyidina Hamzah itu kan dikubur di kaki Gunung Uhud. Waktu banjir itu beberapa mayat sahabat yang korban perang korban perang
Uhud itu eh, terbuka ya, dan ternyata mayatnya, jenayahnya siapa, Sayyidina Hamzah itu masih utuh. Darahnya juga belum apa nah, darahnya juga masih basah gitu ya. Anehnya di situ. Jadi bukti bahwa syuhada itu, orang mati syahid itu tidak meninggal sebenarnya ya. Itu dibuktikan di situ ya. Jadi ya, itu barusan kemarin beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata mayat jenazahnya beberapa sahabat ya, diantaranya diidentifikasi itu mayatnya atau jenayahnya Sayyidina Hamzah ya, karena dadanya terbuka ya, kemudian jantungnya tidak ada dan darahnya itu masih basah ya saat ditemukan beberapa tahun yang lalu itu. Nah, itu sebagai cerita saja ya, bagaimana kekejaman Hindun waktu sebelum masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam ini ternyata Hindun itu direkrut juga oleh Rufaidah ini menjadi perawat ya, yang mendampingi beliau merawat kaum muslimin saat di beberapa perangan. Oke, di antara wanita muslim yang terkenal sebagai perawat adalah Quaibat, kemudian Aminah binti Abi Qais Al-Ghifari, kemudian Ummu Atiyah Al-Ansoriyat, kemudian Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyat, ya, kemudian Rufaidah binti Sa'ad ini ya, beliau ini ya, atau disebut dengan Ummu Amarah, kemudian Aminah binti Qais Al-Ghifariyat, ini tadi yang atas ini sama ya, kemudian Ummu Atiyah, kemudian Zainab dari kaum Bani Awad, yang ahli dalam penyakit